Mari kita berfoto. Ibu saya berbisik riang di pesta peringatan 40 tahun PT. Laut Utara Indonesia. Aula kaca bersinar seperti studio profesional. 10 menit kemudian, tinju ayah tiri saya menghantam rusuhku karena aku menolak menandatangani laporan keuangan yang sudah dimanipulasi. Tim Humas sudah siap dengan captionnya, "Keluarga Bersatu. Masa depan cerah." Mereka tak tahu aku punya caption lain dan rencana yang siap meledak di rapat pemegang saham besok. Namaku Nadia Pratiwi. Usia 32 tahun. Di jantung gedung pencakar langit PT. Laut Utara Indonesia di Jakarta. Aku adalah kepala analis risiko. Malam ini, jabatan itu terasa seperti kostum murahan. Aula besar telah diubah menjadi pesta megah, lampu berkilauan. Gelas champagne berdenting seperti ribuan lonceng kecil. Dan gumaman kemenangan korporat yang sudah diatur rapi. Setiap permukaan memantulkan versi kesuksesan yang terdistorsi. Aku melihat bayanganku di lantai marmer mengkilap, siluet tajam dalam gaun hitam. Wajah pucat tanpa senyum. Ini duniamu. Dunia angka. Proyeksi. Dan kalkulasi dingin konsekuensi. Dunia yang kukira sudah kupahami. Ibu saya, Maya Pratiwi, adalah pusat perhatian malam itu. Ia melayang di antara tamu. Lengannya melingkar posesif di lengan suaminya. Ayah tiriku Victor Hadi, Chief Operating Officer dan pemegang saham besar. Victor bukan sekadar pria, ia institusi di PT. Laut Utara. Kehadirannya seperti gravitasi yang menarik fotografer dan antek-antek. Mereka bergerak sebagai satu kesatuan kekuasaan dan anggun. Kamera berkedip mengikuti irama yang terasa merayakan sekaligus memangsa. Maya tertawa, suara yang sudah dilatih agar terdengar merdu dan rendah hati, lalu meremas lengan Victor. Kamera menyukainya. Mereka sedang menjual cerita. Dan cerita itu laris manis. Orbit Victor akhirnya menarikku. Ia mengarahkan Maya ke lingkaran kecilku dekat kuartet senar. Senyumnya tak pernah pudar. Matanya dingin seperti dinding kaca di sekeliling kami. Aroma parfum mahalnya, campuran cendana dan logam, mendahuluinya. Nadia, panggil Maya dengan suara terlalu ceria. Bukankah pesta 40 tahun ini luar biasa? Victor telah melakukan hal-hal hebat. Senyum Victor mengetat di sudut bibirnya. Ia mendekat. Tubuhnya menghalangi fotografer di dekat sana. Suaranya rendah. Berbisa. Hanya untukku. Laporan arus Kaski 2 yang sudah diatur masih di mejamu. Aku butuh tanda tanganmu besok pagi. Matanya melirik panggung di mana direktur utama sedang bersiap berpidato. Tanda tangani. Nadia. Atau lupakan promosi jadi direktur. Itu akan hilang begitu saja. Aku tak bergeming. 2 bulan terakhir aku tenggelam dalam data yang ia ingin aku ubah. Aku sudah bangun model. Jalankan simulasi. Dan ikuti jejak uang ke lubang kelinci yang gelap tak berujung. Suaraku tetap datar, tidak. Matanya menyipit. Tak percaya lalu marah. Apa katamu? Aku bilang tidak, ulangku. Tatapanku tak goyah. Entry yang disebut aliran vendor 7 adalah risiko hukum dan keuangan. Itu entitas hantu yang menyalurkan dana lewat perusahaan cangkang. Menandatangani laporan itu berarti melakukan penipuan.
Aku tidak mau. Sesaat, topeng Xiao ramah itu copot, memperlihatkan predator di baliknya. Tapi cepat-cepat kembali pasang. Diselamatkan intervensi ibuku yang tak tahu apa-apa. Ia melihat ketegangan itu bukan ancaman, tapi kesempatan foto keluarga sempurna. Kalian berdua selalu bahas bisnis, katanya riang sambil tertawa kecil. Ia menarik lenganku kuat, merapatkanku ke sisi Victor. Fotografer melihat momen itu, mengangkat lensa. Mari kita berfoto. Foto keluarga. Aku terjebak. Jadi properti dalam sandiwara mereka. Panas tubuh Victor seperti tungku di sampingku. Lengannya kaku di punggungku. Aku merasakan amarah yang menggeliat di otot-ototnya. Aku tersenyum ke kamera. Itu perhitungan tersulit yang pernah kulakukan. Kilatan flash bagai ledakan putih membutakan. Sesaat menghapus ruangan mewah dan meninggalkanku dalam kekosongan sunyi. Saat itu, pembawa acara dengan suara halus buatan menggelegar dari panggung, berikan tepuk tangan meriah untuk CEO kita, Pak Victor Hadi, beserta keluarga cantiknya. Keluarga Hadi Pratiwi, inspirasi sejati dan bukti nilai-nilai PT Laut Utara Indonesia. Ruangan meledak. Gelombang tepuk tangan menyapu kami. Dukungan memekakan telinga bagi kebohongan yang kami mainkan. Rasanya seperti pukulan fisik. Setiap tepuk seperti palu kecil menghantam tekadku. Dari sudut mata, aku melihat asisten humas muda. Wajahnya terang oleh layar ponsel. Ia sedang memeriksa postingan media sosial malam itu. Aku bisa baca draft caption di layarnya. Keluarga. Visi. Integritas. Kemunafikan itu begitu dalam. Begitu sempurna. Hampir membuatku tertawa. Integritas. Kata itu menggantung seperti hantu di pesta. Lampu panggung meredup saat atraksi musik dimulai, menenggelamkan aula dalam suasana lebih intim dan teduh. Pesona rusak. Fotografer pindah mencari trofi berikutnya. Ini saat Victor. Tangannya mencengkeram lenganku atas seperti catok. Kata, desisnya. Suaranya tak lagi bisik. Ia tak menunggu jawaban. Ia mendorongku keluar dari pusat Gemerlap. Melewati air mancur champagne dan kelompok eksekutif tertawa. Menuju koridor layanan di belakang panggung. Ruangan steril. Terlupakan. Hanya diterangi lampu neon fungsional. Musik pesta terdengar samar seperti detak jantung jauh. Di sini tak ada kamera. Tak ada tepuk tangan. Tak ada saksi. Di sini citra PT Laut Utara Indonesia yang dibangun rapi lenyap dan realitas boleh muncul. Ia mendorongku ke dinding beton dingin. Kain gaunku tak cukup melindungi benturan. Kau kira kau siapa? Bentaknya. Wajahnya hanya beberapa senti dari wajahku. Senyum latihan hilang. Diganti topeng amarah murni. Kau kira bisa menentangku di perusahaanku sendiri malam merayakan segala yang kubangun? Aku hanya melakukan tugasku, kataku. Suaraku agak gemetar tapi tekad tetap. Tugasku mengidentifikasi risiko. Bukan membantu kejahatan. Tugasmu, geramnya, adalah melakukan apa yang diperintahkan. Lalu datang pukulan, bukan tamparan yang berisik dan teatrikal. Ini lebih intim.
Lebih brutal. Tinjunya menghantam sisi tubuhku. Ledakan keras kompak tepat di bawah rusuk. Udara terempas dari paru-paruku dalam desah bisu. Rasa sakit tajam membakar menyebar ke seluruh torso. Begitu hebat sampai terasa panas. Aku membungkuk. Keningku menempel ke dinding dingin tak kenal ampun sambil berjuang mencari napas. Penglihatanku penuh bintik hitam. Ia membungkuk. Napas panas di telingaku. Suaranya desis mengancam, jangan rusak malam ini. Besok pagi kau akan tanda tangani kertas itu. Atau aku sendiri yang akan mengusirmu dari gedung ini selamanya. Jelas, aku tak bisa bicara. Hanya mengangguk lemah. Ia bangkit. Merapikan jas tuxedo mahalnya. Dalam cahaya redup, ia kembali jadi Xiao tenang dan berkuasa. Transformasi hanya butuh kurang dari sedetik. Ia berbalik dan kembali ke pesta. Melebur ke dunia cahaya dan musik. Meninggalkanku sendirian di bayangan. Megap-megap. Pelan-pelan. Dengan sakit. Aku bangkit. Bersandar berat ke dinding. Setiap napas seperti tusukan mengingatkan. Tanganku gemetar saat menyentuh sisi tubuh. Merasakan memar dalam yang mulai merekah jadi biru spektakuler. Tapi tangan kiriku bergerak sendiri. Jariku menemukan benda logam kecil dingin yang disemat di kerah gaunku. Hampir tersembunyi di kain gelap. Itu pindasi perak lama milik ayah kandungku. Ia pria yang percaya pada buku besar yang seimbang dan kebenaran yang tak bisa ditawar. Victor tak pernah peduli. Menganggapnya barang sentimental murahan. Aku menggenggamnya erat. Ujung tajam pin menekan telapak tanganku. Rasa sakit kecil itu menembus penderitaan besar di rusukku. Di koridor kosong dingin itu. Dengan keutuhan ayahku yang kugenggam dan api kekerasan Victor yang menyebar di rusuk. Potongan terakhir modal risiko milikku akhirnya pas. Protokol darurat. Rencana cadangan. Rencanaku yang sebenarnya, yang tak melibatkan tanda tangan. Aku menarik napas panjang sengaja dan mengaktifkannya. Rasa sakit di rusukku jadi jangkar saat ini. Tapi pikiranku sudah melompat 2 bulan ke belakang. Semua tak dimulai dari tinju. Tapi dari satu angka aneh di laporan triwulan yang terasa seperti salah ketik. Benang lepas di jas yang sempurna. Itu disebut aliran vendor 7 dalam dunia keuangan PT. Laut Utara yang rapi. Itu hantu. Penyelidikanku dimulai di kantor sunyi setelah tengah malam. Setelah gedung tinggi kosong. Dibiayai kopi hitam dan kebutuhan logika tanpa henti. Aku mulai menarik benang itu. Aliran vendor 7 bukan vendor tunggal. Itu kode untuk pembayaran yang dialirkan ke 5 entitas terpisah. 5 perusahaan dengan nama generik seperti solusi logistik Apex dan layanan global Puncak. Mereka tak punya profil publik, situs web, atau sejarah operasi. Mereka hanya ada di kertas. Terdaftar di satu kotak pos anonim di Batam. Butuh seminggu lagi menyelam ke catatan pendirian. Silang data yang seharusnya terlindung firewall. Untuk menemukan pusatnya. Semua 5 perusahaan cangkang dimiliki satu LLC Opakue bernama Dana Strategis Hadi, nama yang membuat bulu kuduku berdiri. Pola pembayaran paling mematikan. Uang tak acak. Ditentukan waktu tepat. Dilakukan minggu terakhir setiap kuartal. Tepat sebelum jendela pengumuman dividen tutup.
Jumlahnya cukup besar untuk menggeser laba per saham naik beberapa sen krusial, beda antara memenuhi ekspektasi Wall Street Jakarta dan gagal. Bukan sekadar pembukuan. Ini mekanisme canggih untuk menggelembungkan laba buatan. Kebohongan dalam bahasa angka. Pertama kali aku angkat alarm. Aku ditampar dinding penyangkalan korporat yang tersenyum. Aku kirim pertanyaan awal ke Wakil Presiden Keuangan. Dita Hadi, keponakan Victor yang naik cepat tak masuk akal. Jawabannya bukan minta data atau janji selidiki. Tapi satu perintah dingin di email, prioritaskan citra di atas proses. Nadia, kita punya narasi yang harus dijaga kuartal ini. Tanda tangan digital ringan. Pesan jelas, kebenaran tak nyaman. Eskalasi berikutnya pertemuan tertutup dengan Victor sendiri. Aku minta di bawah kedok tinjauan risiko triwulan rutin. Kantor sudut lantai 32-nya seperti kuil kesuksesannya. Jendela lantai ke langit-langit memberi pemandangan dewa atas Jakarta. Ia tak suruh aku duduk. Ia berdiri di jendela. Siluet gelap lawan lampu kota. Gambar kekuasaan tak tersentuh. Aku khawatir soal aliran vendor 7, kataku. Suara tetap. Bahasa netral teknis. Strukturnya menunjukkan transaksi pihak terkait untuk mengatur laba. Ia berbalik pelan. Senyum merendahkan di bibir. Ia tak marah. Ia kecewa. Seperti guru menegur murid yang tak paham konsep sederhana. Nadia, kau analis brilian. Tapi kadang tersesat di rumput. Lihat gambar besar. Lihat optik. Kita punya pengeluaran tak terduga. Anggap aliran vendor 7 sebagai konsolidasi uang muka sementara. Ini langkah sementara untuk mempercantik laporan demi ulang tahun perusahaan. Bagus untuk semangat. Bagus untuk saham. Bagus untuk keluarga. Ia pakai kata keluarga seperti perisai. Pembenaran untuk dosa apapun. Aku keluar kantornya dengan ancaman tak terucap menggantung di udara AC sunyi. Jalanku bercabang. Aku bisa jadi analis baik atau anak perempuan baik. Malam itu aku bangun model risiko. Persamaan biner tajam. Skenario A, aku tanda tangani laporan. Kubur aliran vendor 7. Perusahaan nikmati lonjakan saham buatan sebentar. Kita rayakan ulang tahun dan tunggu ketukan pintu dari otoritas jasa keuangan. Ketukan yang bawa seluruh rumah kartu runtuh. Denda besar. Gugatan pemegang saham. Dan kemungkinan tuduhan pidana. Skenario B, aku tolak tanda tangan dan tiup peluit. Kebenaran keluar. Saham langsung anjlok sakit. Narasi Gala hancur. Warisan Victor ternoda. Tapi perusahaan, entitas nyata dengan ribuan karyawan tak bersalah, mungkin selamat dari operasi. Pilihan antara kebohongan enak dan kebenaran sakit. Aku pilih kebenaran. Aku susun memorandum formal 14 halaman dingin. Rinci seluruh skema. Penuh log transaksi, nomor registrasi perusahaan, dan bagan alur. Tak terbantah. Aku kutip pasal-pasal peraturan OJK tentang transaksi pihak terkait yang dilanggar. Kesimpulan, rekomendasi audit internal segera oleh komite independen. Aku kirim langsung ke Victor dan Cece Dita. Ciptakan catatan formal tak bisa diabaikan. Kurang dari 1 jam kemudian balik ke inboxku.
Victor tak repot balas. Ia hanya forward emailku sendiri dengan catatan asisten eksekutif. Pak Victor catat bahwa nada memorandum ini tak sesuai musim perayaan saat ini. Harap revisi dan kirim ulang dengan kerangka lebih kolaboratif dan positif setelah acara ulang tahun. Musim perayaan. Saat itulah kepatuhanku berakhir dan rencana cadangan dimulai. Malam itu aku pulang dan buka drive transkripsi di laptop pribadiku. Aku namai folder itu Brankas. 5 tahun terakhir. Sejak temper Victor pertama kali tunjukkan warna asli di rumah. Aku bangun itu. Bukan sekadar koleksi file. Ini polis asuransiku. Di dalamnya ada log scan setiap transaksi mencurigakan yang pernah aku bendera. Salinan kontrak dengan tambahan tersembunyi. Dan rantai email yang hilang dari server utama. Aku tambah memorandum vendor 7 dan penolakan meremehkan. Lalu aku tambah bukti paling berharga baru. 2 minggu lalu aku lihat percakapan Slack di layar pemasaran bersama. Dita kirim ke kepala humas. Aku ambil foto cepat diam-diam dengan ponsel. Pesan berbunyi, perkuat sudut keluarga untuk ulang tahun. Lakukan sesi foto khusus dengan Victor, Maya, dan Nadia. Draft caption fokus pada keluarga. Visi. Integritas. Ini inti kampanye replikasi merek Q4. Kampanye replikasi merek. Mereka bukan sekadar keluarga. Mereka strategi pemasaran. Foto. Senyum. Tepuk tangan, semua terikat erat dengan angka palsu. Satu wajah publik yang lain. Aku seret screenshot ke subfolder baru di Brankas. Aku punya file lain untuk ditambahkan. File bukan spreadsheet atau dokumen. Itu file audio yang masih menunggu direkam. Aku buat placeholder. Ruang digital kosong siap momennya. Aku ketik nama file. Jari melayang di keyboard, caption draft final kebenaran gerak. Aku pakai ekstensi video karena apa yang ku capture bukan hanya suara. Itu gambar utuh. 10 tahun lalu ayah kandungku meninggal serangan jantung mendadak. Ia insinyur. Pria tenang teliti yang percaya segala harus dibangun untuk abadi dan kebenaran punya struktur elegan sederhana. Sehari setelah pemakaman, ibuku mulai bersihkan lemari. Ingin hapus jejaknya. Aku selamatkan kotak kecil barangnya. Di dalam, di antara kain lama dan manset, ada pin dasi perak kesukaannya. Tapi bukan pin dasi biasa. Ayahku. Pria paranoid tenang soal spionase korporat dari karirnya. Pesan khusus. Itu miniatur perekam audio digital high fidelity. Saklar aktivasi tombol kecil hampir tak terlihat di tepi. Rahasia yang kusimpan 10 tahun. Variabel yang Victor Hadi, pria yang lihat orang sebagai aset dan liabilitas, tak pernah hitung dalam persamaan dinginnya. Ia tak tahu perhiasan sentimental yang selalu diabaikannya adalah senjata. Dingin dinding beton meresap lewat kain tipis gaunku. Kontras dingin dengan panas mekar di sisi tubuhku. Napasku pendek kasar. Dering tinggi memenuhi telingaku. Suara seperti logam tegang menutupi detak pesta yang hanya puluhan meter jauhnya. Sesaat dunia menyusut jadi ini, lampu neon tajam. Tekstur kasar dinding di pipiku. Dan pusat rasa sakit dari tinju Victor. Tapi di balik kekacauan fisik, ketenangan dalam dan dingin mulai turun ke pikiranku. Tubuhku syok.
Tapi pikiran jernih. Linear. Brutal efisien. Perekam masih jalan. Jariku yang kikuk gemetar menemukan saklar kecil di pindasi ayah. Aku klik mati. Kesunyian setelahnya terasa mutlak. Aku tahu dengan pasti teorema terbukti bahwa mikrofon telah kapture semuanya. Ia rekam suara punggungku menghantam dinding. Ia rekam ancaman berbisa Victor yang berliur. Dan yang paling penting, ia rekam 7 kata yang jadi ancaman langsung aktionable. Pelanggaran kebijakan perusahaan dan hukum, tanda tangani atau aku usir kau dari perusahaan ini. Kalimat itu tertangkap audio digital murni baru jadi pondasi seluruh kasusku. Aku dorong diri dari dinding. Pakai tangan menopang sakit mengerikan di rusuk. Aku berjalan pelan sengaja keluar koridor dan kembali ke pinggir orbit pesta Gemerlap. Tak ada yang perhatikan. Semua mata ke panggung. Terpikat pertunjukan. Aku keluarkan ponsel kantor dari clutch. Ibu jari gerak presisi. Aku buka app pesan transkripsi dan cari kontak berlabel R sederhana. Rina Palupi. Ia pengacara satu-satunya di Jakarta yang bekerja dengan presisi mematikan tenang seperti ahli bedah. Konsultan kepatuhan independen yang kurekrut pribadi 6 minggu lalu. Saat pertama aku paham jalur ini kemana. Aku tak ketik kata. Aku kirim emoji yang sudah kami sepakati, klip kertas. Itu setara digital tarik alarm kebakaran. Balasan datang kurang dari 10 detik. Sama tanpa emosi seperti pesanku, kirim via secure drop. Simpan semua metadata XIF asli. Tunggu konfirmasi. Simpan metadata. Sidik jari digital. Waktu. Tanggal. Lokasi. Jiwa bukti terverifikasi. Aku butuh 1 potong lagi. Aku berbalik ke toilet mewah berlapis cermin. Tapi bukan masuk. Aku berhenti di vestibule kecil kosong. Ruang mandi cahaya lembut memaafkan. Aku miringkan tubuh ke dinding. Angkat ujung gaun cukup untuk buka kulit di atas rusuk. Memar sudah mulai mekar. Konstelasi ungu merah mengerikan di kulit pucatku. Jelek. Tapi bukti. Aku angkat ponsel kantor. Alat yang PT. Laut Utara bayar. Buka kamera. Aku ambil 3 foto jelas stabil. Software ponsel dirancang untuk kepatuhan korporat dan retensi data otomatis simpan setiap foto ke server cloud internal aman bercap waktu. Aku tahu protokol. Tindakan tercatat. Data X akan baca, gambar diambil. Anes Koridor Barat 2. Waktu pukul 20.41. Gambar memar kini catatan perusahaan resmi tak bisa diubah. Aku rapikan gaun. Wajah topeng tenang. Dan masuk kembali ke gala. Aku temukan ibuku yang sedang menguasai percakapan dengan istri anggota dewan. Tertawa pada hal yang tak lucu. Aku sentuh lengannya ringan. Aku sakit perut parah, kataku. Suara sengaja lemah tapi tak mengkhawatirkan. Mungkin salmon mousenya kurang segar. Aku pulang dulu. Wajah Maya mendung sebentar dengan keprihatinan kosmetik. Oh sayang. Yakin tak tinggal untuk pidato direktur utama? Tak bisa, kataku. Parah sekali. Tolong sampaikan maafku ke Victor. Nama itu terasa abu di mulutku. Ia melambai. Sudah kembali ke obrolan.
Ketidaknyamanan kecil kesehatan anaknya sudah dilupakan. Aku tak pulang. Aku naik lift. Bukan ke lobi tapi ke lantai 31. Kantorku. Ruang luas gelap sunyi. Hantu dirinya siang hari. Satu-satunya cahaya sinar kota lewat jendela besar. Aku tak nyalakan lampu atas. Aku duduk di meja. Kursi familiar nyaman kecil penghiburan. Dan bangunkan komputer. Jariku terbang di keyboard. Ini elemenku. Tak ada emosi. Hanya data. Aku buka server aman dan mulai tarik file. Pertama. Log transaksi aliran vendor 7. Aku ekspor setiap entry. Spreadsheet bersih mematikan tanggal, jumlah, dan kode otorisasi. Semua disetujui Dita atau Victor sendiri. Lalu aku tarik email Dita yang meremehkan kekhawatiranku soal nada tak sesuai musim perayaan. Aku simpan sebagai PDF. Header dan jalur server terlihat penuh. Lalu skema. Bagan kepemilikan perusahaan yang kuhabiskan seminggu buat, jaring laba-laba digital tunjukkan 5 perusahaan cangkang langsung mengalir ke dana strategis Hadi. Aku temukan registrasi publik dana Victor yang cantum alamat rumah kami sebagai tempat usaha. Aku letakkan 2 dokumen berdampingan di folder. Hubungan tak lagi inferensi. Ini peta. Langkah terakhir server pemasaran perusahaan. Aku navigasi ke drive bersama tim humas. Folder pesta ulang tahun ke-40. Dan di sana ada draft posting, foto aku, ibuku, dan Victor tersenyum sempurna bohong. Di bawahnya caption menunggu dipublikasikan ke dunia, keluarga, visi, integritas. Aku download seluruh paket. Foto resolusi tinggi. Metadata. Teks draft. Aku jatuhkan ke brankas tepat di samping foto kulit memarku. Perbandingan mengerikan dan sempurna. Kini aku punya paket lengkap. Cerita 3 bagian, kejahatan keuangan, penutupan korporat, dan ancaman fisik untuk memaksanya. Semua digital. Bercap waktu. Terverifikasi. Aku buka jendela browser trankripsi baru dan navigasi ke URL yang kuhafal. Itu portal anonim aman yang dijaga pemerintah untuk pelapor korporat. Aku isi formulir. Jari gerak ritme mekanis lepas. Aku kutip pasal perlindungan pelapor OJK. Aku upload seluruh folder bukti. Brankas. Sebagai satu file zip terenkripsi. Batang progres merayap layar. Garis hijau lambat tandai titik tak bisa kembali. Selesai. Situs buat string alfanumerik panjang. Kode pelacakan. Resi. Aku salin. Simpan. Tutup browser. Selesai. Victor Hadi bukan lagi ayah tiriku. Ia kasus nomor 78A3B9. Langkah akhir. Saklar pembunuh. Laporan pelapor bisa butuh minggu atau bulan diurus. Aku tak punya waktu sebanyak itu. Aku harus ledakan dari dalam. Aku buka kalender korporat. Aku tak bisa minta meeting dengan Helena Wibowo, Ketua Komite Audit Tangguh Independen lewat saluran normal. Asisten eksekutif Victor pantau semua permintaan kalender dewan dan akan bendera langsung. Jadi aku pakai fitur penjadwalan langsung sistem. Alat khusus untuk alert it prioritas tinggi.
Aku buat janji baru di kalender Helena besok pagi. Waktu pukul 7.10 pagi, waktu ganjil spesifik yang lewati blok jadwal dan sinyal urgensi. Baris subjek kosong. Lokasi ruang rapat netral lantai 28. Di badan undangan aku tempel hanya string panjang karakter dari portal pelapor. Kode pelacakanku. Aku tekan kirim. Undangan lenyap ke server perusahaan. Rudal digital menuju satu orang di perusahaan yang punya kuasa dan integritas bertindak. Aku sandar di kursi. Sakit dirusuk denyut tumpul konstan. Adrenalin memudar. Tinggalkan kekosongan luas tenang. Pesta masih berlangsung 40 lantai di bawahku. Perayaan kebohongan. Tapi di sini, di kegelapan sunyi kantorku, kebenaran sudah bersenjata dan menunggu. Ruang rapat lantai 32 adalah kotak kaca tergantung di langit pagi. Matahari baru mulai bakar kabut Jakarta. Lempar bayang panjang terdistorsi di meja mahoni mengkilap. Ruangan dirancang untuk transparansi. Tapi terasa seperti ruang interogasi. Aku sudah duduk tepat 4 menit saat mereka masuk. Victor memimpin. Diapit Dita Hadi dan pria pucat berkeringat yang kukenal sebagai Masdar Laksana. Kepala Humas. Mereka tak terlihat seperti eksekutif datang rapat. Mereka seperti prosesi. Victor satu-satunya yang tersenyum. Senyum latihan sabar. Seperti ayah beri anak histeris. Ia ambil kursi langsung depanku. Kursi ketua. Dan lipat tangan. Dita dan Masdar duduk di sisinya. Dua penyangga gugup. Nadia, Victor mulai. Suaranya rendah merayu masuk akal. Senang kita bisa lakukan ini. Hanya kita berempat. Kurasa ada kesalahpahaman serius. Dan aku ingin bersihkan udara sebelum ini lanjut. Ia condong maju. Ekspresi pertunjukan keprihatinan ayah. Keluarga tak gugat keluarga. Kita tak cuci cucian kotor di depan umum. Apapun kekhawatiranmu, kau berlebihan. Kita bisa selesaikan di sini. Sekarang. Aku tak kata apa. Aku masukkan tangan ke tas. Keluarkan flash drive hitam kecil. Biasa. Sama dengan ribuan lain di gedung. Aku letakkan di tengah meja kosong luas. Klik plastik di kayu satu-satunya suara di ruangan. Keras luar biasa. Mata Victor menyipit ke benda itu. Ini apa? Lagi spread seet MU? Bisa disebut begitu, kataku. Suara datar kosong emosi. Aku ketuk permukaan meja dan sistem audio visual terintegrasi ruangan hidup. Aku pilih drive. Kau tanya soal keluarga. Victor. Mari kita bicara tentang keluarga. Lalu aku tekan play. Suaranya sendiri memenuhi ruangan steril kedap suara. Bukan nada tenang masuk akal yang ia pakai sekarang. Ini suara dari koridor. Kasar gutural. Tanpa polesan korporat. Audio kristal jernih. Gema kecil dinding beton. Desah sakit tajamku mencari napas. Lalu kata-kata menggantung di udara seperti racun, jangan rusak malam ini. Kau akan tanda tangani kertas itu besok pagi atau aku sendiri yang akan mengusirmu dari gedung ini selamanya. Jelas? Kesunyian setelah rekaman lebih berat. Lebih mencekik daripada sebelumnya. Masdar Laksana terlihat mau muntah.
Wajah Dita merah bercak marah. Kontras dengan blazer putih bersihnya. Senyum Victor lenyap. Tinggal topeng kaku tak berdarah amarah. Ia tatap flash drive kecil hitam seperti ular berbisa. Dita temukan suaranya dulu. Skueak tinggi, itu palsu. Pasti sudah diedit. Deepfake audio. Ia fabrikasi bukti. Aku tak lihat dia. Mataku tetap ke Victor. Dengan ketukan lain di meja, aku tampilkan file kedua di layar besar ujung ruangan. Kekacauan kode dan angka. Tak bermakna bagi mata tak terlatih. Ini, kataku. Suara memotong ketegangan. Log checksum file dari saat dibuat semalam. Dan ini hash bercap waktu sesuai jam server internal PT. Laut Utara sendiri pukul 20.43. Diambil dari log sinkronisasi perekam pagi ini. File tak bisa diubah. Terverifikasi. Tak tersentuh. Masdar Laksana tersentak seperti dipukul. Ia mulai tergagap. Tangan gemetar sampai disembunyikan di bawah meja. Caption. Posting media sosial. Hanya draft. Placeholder. Belum pernah dipublikasi. Kami tak pernah posting. Ia lihat Victor. Memohon. Ia coba minimalkan. Batasi kerusakan ke satu kesalahan media sosial tak dipublikasikan. Aku angguk pelan. Gestur setuju pura-pura. Bagus, kataku. Tatapan menyapu mereka bertiga. Sangat bagus karena kita akan posting caption. Tapi bukan versi kalian. Saat itu Victor tahu. Ini bukan lagi negosiasi. Kepura-puraan ayah prihatin lenyap. Diganti kalkulasi dingin keras eksekutif terpojok. Ia condong maju. Suara turun hampir bisik. Gemuruh konspirasi pragmatis murni. Baiklah, katanya. Matanya mengunci mataku. Apa maumu? Potong sandiwara. Berapa harga? Uang. Promosi? Mau jadi direktur? Baik. Jadi wakil presiden. Sebut saja. Tawaran menggantung di udara. Memalukan kesederhanaannya. Ia benar-benar percaya ini angka bisa ditulis di cek. Gelar bisa diberi. Masalah bisa dibeli. Aku biarkan kesunyian regang lama menyakitkan sebelum jawab. Aku mau kebenaran, kataku. Suara pelan tapi tak goyah. Aku mau kebenaran penuh tak disensor soal aliran vendor 7 disajikan olehku ke komite audit. Dan aku mau aliran vendor 7 serta setiap perusahaan cangkang terkait ditutup permanen hari ini. Kilatan ketidakpercayaan. Mungkin ketakutan. Lintas wajah Victor. Ia mulai tertawa. Berkering tak lucu. Komite audit. Kau tak akan pernah sampai di depan mereka. Aku akan kubur rapat ini sebelum kau bahkan. Kata-katanya terpotong suara pintu kaca berat klik terbuka. Mereka bertiga berbalik. Aku tak. Aku sudah tahu siapa. Helena Wibowo. Ketua Komite Audit. Melangkah masuk. Wanita akhir 60-an dengan potongan rambut tegas dan ekspresi yang tak pernah terkesan apapun seumur hidup. Ia gerak dengan aura otoritas mutlak tak tergoyahkan. Dan selangkah di belakangnya Rina Palupi. Pengacaraku. Wajahnya tenang netral. Tas kerja dipegang erat.
Warna hilang dari wajah Victor. Ia lihat Helena seperti hantu. Dita ambruk di kursi. Tiba-tiba terlihat sangat kecil. Victor lompat berdiri. Ketegarannya hancur. Ia tunjuk jari gemetar ke Helena. Apa ini? Apa yang kau lakukan di sini? Ini rapat internal pribadi. Siapa yang izinkan dia masuk? Helena Wibowo bahkan tak lihat dia. Mata abu-abu dinginnya bertemu mataku di seberang meja. Ia beri angguk pelan hampir tak kentara. Lalu ia balik tatap Victor. Suaranya tajam dingin seperti udara pagi di luar kaca. Anggaran dasar perusahaan, katanya. Melangkah penuh masuk dan biarkan pintu tutup dengan dentum lembut final di belakangnya. Aku mengundang diriku sendiri. Suasana di kota kaca tak hanya bergeser. Ia terbalik. Udara jadi tipis dingin. Victor, Dita, dan Masdar bukan lagi penuduhku. Mereka spesimen di bawah mikroskop. Dan Helena Wibowo yang pegang kenop fokus. Helena bergerak ke kepala meja tapi tak duduk. Ia tetap berdiri. Penjaga kuat diam. Rina posisi dekat pintu. Pengamat tenang yang kehadirannya saja jadi penghalang hukum. Nadia, Helena bilang. Suaranya potong kesunyian syok. Kau minta rapat ini. Kau punya lantai. Aku tarik napas stabil. Sakit dirusuk denyut ritmis tumpul. Aku ketuk konsol meja. Hapus lock checksum dari layar. Gantinya aku proyeksikan bukti terakhir. Bukan spreadsheet atau block text. Itu bagan alur. Diagram brutal tajam perjalanan uang. Digambar garis bersih dan kotak tanpa emosi. Ini, aku mulai. Suara klinis seperti gambar di layar. Aliran vendor 7. Aku pakai laser pointer tertanam di konsol meja. Titik merahnya seperti tetes darah di layar putih. Proses mulai di sini dengan dana diskresioner dialihkan dari anggaran operasional PT. Laut Utara. Aku lacak alur. Dana itu lalu disalurkan dalam pembayaran waktu tepat yang bertepatan akhir setiap kuartal kelima entitas korporat terpisah. Aku tunjuk nama di kotak, Apex. Puncak. Global Meridian. Entitas ini tak punya karyawan, aset, atau jejak operasi. Mereka cangkang hanya fiksi hukum terdaftar di satu kotak pos di Batam. Aku jeda. Biarkan bobot informasi turun di ruangan sunyi. Victor kaku. Buku jari putih genggam lengan kursi. Dita tatap layar. Mulut sedikit terbuka. Seolah pertama kali lihat mekanik mentah kejahatannya dibuka. Dari 5 cangkang ini, lanjutku. Lacak garis yang konvergen ke satu titik. Uang dikonsolidasi dan ditransfer dalam 24 jam ke tujuan akhir ini. Titik merah istirahat di kotak terakhir bawah bagan. Dana strategis Hadi LLC. Aku balik tatap dari layar langsung ke Victor. Dana keluarga pribadi terdaftar di alamat rumahmu dengan kau dan ibuku sebagai prinsipal tunggal. 2 tahun terakhir. 18,7 miliar rupiah telah menempuh perjalanan ini. Jumlah cukup untuk menggelembungkan laba per saham rata-rata 3-5 sen per kuartal. Pastikan bonus kinerja eksekutif terpenuhi dan ekspektasi dividen terpenuhi. Aku matikan laser pointer. Bagan tetap di layar. Saksi diam mematikan. Rina Palupi maju.
Pegang tablet. Ia tak angkat suara. Tak perlu. Untuk catatan, katanya. Nada pengacara baca deposisi. Saya arahkan perhatian Komite ke Anggaran Dasar PT Laut Utara Indonesia. Pasal 4 ayat 3b. Disebutkan, semua transaksi dengan pihak terkait, termasuk tapi tak terbatas pada entitas dimiliki atau dikendalikan pejabat eksekutif atau anggota keluarga langsung, harus diungkap penuh ke komite audit dan disetujui mayoritas direktur tak berkepentingan. Transaksi yang Bu Nadia uraikan tak pernah diungkap. Ia angkat mata dari tablet. Matanya sebentar bertemu Helena. Ini bukan ketidakberesan akuntansi sederhana. Ini pelanggaran kehendak mendalam kontrol internal dan pengkhianatan kewajiban fidusia kepada pemegang saham perusahaan. Ekspresi Helena tak berubah, tapi fokusnya tajam. Ia balik perhatian ke Masdar Laksana yang pucat gemetar. Pak Laksana, katanya. Suara lembut berbahaya. Citra publik perusahaan tanggung jawab Anda. Saya mau log lengkap tak disensor setiap draft, edit, dan komentar terkait semua konten media sosial pesta semalam. Saya mau lihat setiap versi setiap caption yang dipertimbangkan. Tarik riwayat server dan antar ke kantor saya dalam 1 jam. Wajah Masdar sudah pucat, jadi warna abu. Tapi draft hanya brainstorming, ia tergagap. Dita yang retak. Tekanan terlalu berat. Ia maju di kursi. Suara naik dengan marah panik. Ini absurd. Itu langkah sementara. Pemindahan kas sederhana untuk pastikan perusahaan kelihatan kuat di ulang tahun. Kami hanya butuh lewati kuartal ini. Pengakuan itu mentah tak tersaring, menggantung di udara. Ruangan jadi sunyi mati. Helena balik kepala pelan ke Dita. Senyum samar dingin sentuh bibirnya. Terima kasih konfirmasi motifnya, Bu Hadi, katanya. Keterus-terangan Anda dicatat. Victor lihat pertahanan terakhirnya runtuh. Argumen hukum hilang. Argumen proses hilang. Ia punya 1 kartu lagi. Ia balik tatap Helena. Ekspresi dari amarah ke kesedihan ayah dalam buatan. Ia gestur ke arahku. Helena, kau harus paham, katanya. Suara tebal emosi palsu. Ini urusan keluarga. Perselisihan. Nadia anakku. Ia muda. Ambisius. Ia salah paham. Ia kesal soal promosi. Ini pribadi. Upaya tarik proses kembali ke ranah subjektif keluarga kabur adalah gambit putus asa terakhirnya. Aku temui tatapannya di seberang meja. Gambar tinjunya. Rasa sakit membakar di rusuk. Dingin dinding koridor. Semua melebur jadi 1 titik kejelasan kristal. Kau suami ibuku, kataku. Suara rendah mantap. Setiap kata batu ditempatkan hati-hati. Tanda tanganku bukan aset keluarga. Dan tak dijual. Sisa warisan seolah tinggalkan ruangan. Pembeda mutlak. Aku bukan anaknya. Aku kepala analis risiko. Dan ia bukan ayahku. Ia kriminal. Itu saja. Itu yang Helena Wibowo butuh dengar. Ia balik ke Rina. Bu Palupi.
Pastikan salinan temuan klien Anda beserta notulen rapat ini dikirim ke auditor independen KPMG sebelum siang hari ini. Lalu ia lihat Victor. Suaranya kini berdentum dengan otoritas penuh, tak tergoyahkan posisinya. Efektif segera. Saya tanda tangani perintah eksekutif beku, semua pembayaran ditujukan ke aliran vendor 7 atau entitas terkait sambil audit forensik penuh. Semua akses ke akun-akun ini oleh Anda dan Bu Hadi dicabut. Efektif sekarang. Ia balik tatap Masdar. Pak Laksana, Anda harus taruh hold tak terbatas pada semua komunikasi korporat eksternal. Posting tak dipublikasikan semalam dihapus dari semua server. Semua konten. Masa lalu. Sekarang. Atau masa depan yang referensi keluarga Hadi dalam kapasitas korporat ditangguhkan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Ini pembongkaran sistematis. Kurang dari 2 menit. Helena penggal operasi penipuan Victor. Karantina narasi. Dan panggil Algojo. Ia tak berdaya. Ia tatap Helena. Lalu aku. Wajah topeng tak percaya dan amarah menyala. Sio kuat hilang. Diganti pria tua terpojok yang baru kehilangan segalanya. Ia keluar suara gutural rendah. Setengah tawa setengah geram. Ia lihat aku. Matanya penuh kebencian begitu murni hampir indah. Kau bodoh, bisiknya. Kata-kata parau dari tenggorokan. Kau hancurkan dirimu sendiri. Aku dorong kursi mundur. Kaki gesek pelan lantai. Aku berdiri. Rasakan protes penuh memar dirusuk. Aku pandang ke bawah ke pria yang bangun kerajaan di kebohongan dan paksa dengan tinju. Aku tak hancurkan apapun, kataku. Suara jernih berdentum di ruangan cerah pagi sunyi. Aku publikasikan kebenaran. Perintah Helena mendarat dengan finalitas palu hakim. Masdar Laksana. Terlihat hancur total. Raih tangan gemetar ke laptop. Jari melayang di trackpad. Ia akan eksekusi perintah hapus draft. Hapus kebohongan dari server. Kubur bukti tipuan mereka. Tunggu, kataku. Semua kepala di ruangan berbalik ke aku. Kata itu menggantung. Nada tajam tunggal pembangkangan lawan kesunyian yang disepakati. Pak Laksana, kataku. Suara mantap. Jangan hapus. Buka. Ia tatap aku. Mata lebar kebingungan dan takut. Ia lirik Helena. Cari izin. Tatapan Helena tetap ke aku. Ekspresi tak terbaca tapi fokus intens. Ia beri angguk tajam tunggal. Dengan tangan gemetar Masdar klik buka konsol manajemen media sosial. Draft posting isi layar besar ujung ruangan. Monumen mengerikan malam sebelumnya. Ada foto Victor, Maya, dan aku. Tritunggal kesempurnaan korporat. Dan di bawahnya caption, kebohongan menunggu lahir. Keluarga. Visi. Integritas. Merayakan 40 tahun nilai abadi PT. Laut Utara Indonesia. Melihatnya diproyeksikan 3 meter tinggi buat asam naik ke tenggorokanku. Itu batu nisan digital bagi kebenaran yang mereka coba bunuh. Bu Pratiwi, Helena bilang. Suara potong kesunyian. Anda punya proposal alternatif? Ya, jawabku. Aku jalan ke kepala meja. Ambil keyboard nirkabel dari depan Masdar.
dan mulai ketik. Aku tak hapus posting. Aku mulai edit. Pertama. Gambar. Aku klik ganti media. Jendela pilihan file muncul. Aku navigasi ke folder drive aman yang sudah kusiapkan pagi ini. Berisi satu file. Aku pilih dan upload. Gambar di layar berubah. Masih foto dari gala di momen sama dari sudut sedikit beda. Cahaya sama. Gelas champagne dan tamu tersenyum latar belakang sama. Tapi versi ini tak dipotong ketat di wajah tersenyum kami. Versi ini lebih lebar. Dan di marmer hitam mengkilap kolom jauh kanan bingkai. Pantulan terdistorsi kini terlihat. Itu pintu terbuka gelap. Sekilas ke koridor layanan steril berlampu neon. Koridor Barat 2. Halus. Hampir tak terlihat kecuali kau cari. Hantu di mesin. Selanjutnya. Caption. Jariku gerak di keyboard. Hapus kata korporat kosong disetujui. Aku ketik punyaku. Ketukan kunci satu-satunya suara di ruangan. Setiap ketuk laporan tajam kecil. Integritas berarti bilang kebenaran saat kamera berpaling. Kalimat itu duduk sendirian di layar. Tajam dan tak kenal kompromi. Lalu aku tambah lampiran. Aku upload 2 file link kecil ke posting. Pertama sertifikat digital tanda tangan. Teksnya sederhana. Media asli cap waktu pukul 20.41. Kedua hyperlink. Teks tampil, komitmen transparansi. Link menuju halaman publik program pelapor OJK langsung ke portal di mana laporan kasus nomor 78A3B9 bisa dilacak. Laporan sendiri disegel. Isinya anonim. Tapi keberadaannya kini catatan publik. Tak terpisah dari posting. Gambar. Momen ini. Selesai. Posting baru. Postingku. Lengkap. Cerita tak lagi tentang keluarga bahagia. Ini tentang pantulan di marmer. Tentang apa yang terjadi di koridor tak bercahaya. Tentang menit tepat kejahatan dilakukan. Aku mundur dari keyboard. Kesunyian mutlak. Victor tatap layar. Wajah kanvas marah dan bingung. Ia belum proses. Ia masih coba paham bagaimana senjata di balik ke dirinya. Helena Wibowo lihat Rina Palupi. Konselor. Penilaian Anda. Rina maju. Mata scan teks di layar. Ia baca sekali. 2 kali. Ekspresinya klinis. Lepas. Pernyataan prinsip. Bukan tuduhan langsung ke individu spesifik. Cap waktu terlampir data perusahaan terverifikasi. Link ke sumber pemerintah publik. Secara hukum dapat dipertahankan. Tak liable. Ini deklarasi nilai korporat. Tatapan Helena dari Rina ke layar lalu ke aku. Matanya pegang mataku lama sunyi. Di dalamnya aku lihat bukan persetujuan. Bukan simpati. Tapi pengenalan dingin keras. Ia lihat senjata yang kubangun. Dan paham tujuannya. Ia balik ke Masdar Laksana. Wajahnya kini licin keringat. Publikasikan, katanya. Kata itu vonis mati. Tangan Masdar gemetar di atas mouse. Ia lihat Victor. Permohonan putus asa terakhir perintah balik yang tak akan datang. Lalu ia lihat Helena. Wajahnya granit.
Ia tarik napas goyah. Tutup mata sebentar. Dan klik. Layar refresh. Spanduk hijau kecil muncul atas. Posting berhasil dipublikasikan ke semua kanal. Beberapa detik tak ada yang terjadi. Dunia tahan napas lalu badai pecah. Suara pertama ping tajam tunggal dari laptop Masdar. Notifikasi Slack dari kanal berita keuangan. Lalu lagi. Dan lagi. Kaskade ping. Hujan es digital di layar. Notifikasi muncul di sudut. Paduan suara tumpang tindih panik. Alert terminal Bloomberg. Aktivitas media sosial tak biasa dari PT Laut Utara. Foto keluarga Hadi link ke situs pelapor. Reuters. Caption draft kini tren di sektor keuangan Indonesia. Suara ponsel Masdar bergetar di meja seperti dengung marah tawon terperangkap. Lalu ponsel Dita mulai bergetar. Lalu Victor. Ruangan penuh jerit elektronik panik, dunia luar menerobos. Kota kaca tak lagi bisa tahan kebenaran. Ia disiarkan ke planet dalam waktu kurang dari tarik napas. 18 detik. Hanya butuh 18 detik hancurkan warisan 40 tahun. 18 detik ubah perayaan jadi penyaliban. Lewat kebisingan digital. Aku dengar Masdar laksana bisik. Suara penuh kagum ketakutan. Ya Tuhan, ia hembus. Tatap layar seolah wajah dewa baru mengerikan. Kita baru pilih kebenaran. Aku balik tatap dari layar. Dari bukti api yang kusyalakan. Aku lihat Victor. Ia tak lagi lihat layar. Ia lihat aku. Fasade CEO kuat. Pria keluarga menawan. Sudah terbakar habis. Yang tersisa amarah primal mentah. Wajahnya pucat. Bibir garis tipis tak berdarah. Tapi matanya yang pegang aku. Matanya penuh pembuluh darah pecah. Jaring merah lawan putih. Pertama kali aku lihat rasa sakit mendalam mengerikan di mata Victor. Dan pertama kali, itu bukan pantulan milikku. Badai digital mengamuk di ponsel mereka, simfoni kehancuran sendiri. Tapi Victor Hadi bukan pria menyerah ke kekuatan tak terlihat. Instingnya primal. Berakar di penegasan fisik kekuasaan. Ia bereaksi bukan ke data, tapi ke penantang di kandangnya. Ia lungsur ke konsol intercom di meja. Tangan hantam tombol keamanan gedung. Panggil keamanan sekarang, raungnya ke speaker. Suara robek kasar di ketegangan ruangan. Ada individu tak berwenang di lantai 32. Cabut kredensial aksesnya segera. Kawal dia keluar gedung. Ia lihat aku. Matanya janji resolusi fisik cepat. Sesaat. Ketakutan lama. Respons terkondisi ke otoritasnya. Berkedip di dalamku. Tapi dipadamkan secepat itu oleh Helena Wibowo. Ia tak angkat suara. Ia hanya bicara ke kanal sama terbuka. Keamanan. Ini Helena Wibowo. Ketua Komite Audit. Berdiri mundur. Bu Pratiwi karyawan perusahaan ini dan sejak pukul 7.10 pagi ini di bawah perlindungan penuh dan mengikat hukum kebijakan pelapor PT Laut Utara. Pasal 2 ayat 7. Ia jeda. Biarkan kata-katanya meresap ke infrastruktur gedung. Tindakan apapun terhadapnya dianggap balas dendam dan akan dihadapi konsekuensi hukum segera. Itu saja.
Ia lepas tombol. Intercom sunyi. Victor tatap dia. Terpana. Ia coba pakai sistem sebagai senjata. Hanya temukan kunci sudah diganti. Ia tak punya kunci lagi. Dita. Makhluk era digital. Pilih senjata beda. Wajahnya kontorsi amarah berbisa putus asa. Ia rebut laptop dan mulai ketik kecepatan panik. Ia coba duluan narasi. Racuni sumur sebelum orang lain minum. Kurang dari semenit kemudian laptopku yang diamping dengan notifikasi email baru. Itu blast seluruh perusahaan dari akun eksekutif Dita. Subjek huruf kapital. Alert integritas data darurat. Badan email create panik pendek klaim analis junior, ia tak sebut namaku. Tapi semua tahu, fabrikasi model risiko dan data palsu dalam upaya salah arah rusak perusahaan dan pimpinan. Itu kebohongan kikuk putus asa. Bertahan tepat 45 detik. Email seluruh perusahaan kedua muncul di inbox semua orang. Ini dari Chief Technology Officer. Subjek, Re, alert integritas data darurat. Badan, semua data disajikan Departemen Analis Risiko pagi ini sudah diverifikasi lawan log server tak bisa diubah perusahaan. Semua checksum divalidasi. Semua file autentik dan tak diubah. Integritas data kami aman. Helena sudah antisipasi. Ia sudah libatkan IT. Dita bukan hanya dibantah. Ia dicek fakta publik sistematis real time. Jerit digitalnya dijawab logika dingin keras mesin yang ia coba manipulasi. Serangan berikutnya dari luar. Ponselku bergetar dengan alert berita dari blok keuangan tingkat 2. Corong spin korporat dikenal dikelola teman kuliah lama Victor. Judul Pure Control Kerusakan, PT. Laut Utara Indonesia hadapi kampanye disinformasi internal saat gala ulang tahun soroti kepemimpinan keluarga kuat. Artikel cataku sebagai karyawan tak puas. Sinyal cemburu pribadi dan profesional. Rina Palupi. Yang diam sampai sekarang. Baca judul di ponselnya. Ekspresi tak berubah. Ia ketuk beberapa perintah di tablet. Surat CAC and desist kutip pencemaran nama baik dan gangguan tortius baru saja dikirim ke konsil hukum blok itu. Ia umum ke ruangan. Suara tenang rata. Saya harap retraksi penuh dan permintaan maaf publik diposting dalam 1 jam. Mereka tembak kosong. Setiap senjata yang mereka punya, otoritas korporat. Fitnah digital. Manipulasi media, dibongkar sebelum bahkan diarahkan benar. Mesin yang kugerakkan bukan hanya serang. Ia bertahan. Gerak lebih cepat dan presisi daripada yang mereka bayangkan. Victor terhuyung mundur dari meja. Wajah abu. Ia terlihat kalah. Menyusut. Amarah hilang. Diganti putus asa kosong putus asa. Ia jatuh ke pertahanan paling menyedihkan terakhir. Ia coba buat aku villain dalam cerita sakitnya sendiri. Maya, ia parau. Suara retak. Ibumu? Ini akan hancurkan dia. Ia akan dipermalukan. Bagaimana kau bisa lakukan ini ke ibumu sendiri? Aku tak jawab. Aku balik dan pandang keluar dinding kaca luas ruang rapat. 32 lantai di bawah. Plaza depan gedung mulai penuh komuter pagi. Dan berdiri dekat pintu masuk utama. Mandi cahaya pagi sejuk. Ada ibuku. Ia pegang ponsel di tangan. Kepala tertunduk.
Scroll berita yang definisikan akhir karir suaminya. Tapi wajahnya kosong. Bahunya tak merosot duka. Posturnya sama seperti selalu. Netralitas hati-hati dipelajari. Ia tak pandang ke atas menara keruangan di mana keluarganya meledak. Ia pandang jauh seperti selalu. Ia bukan korban. Ia kolaborator. Kesunyiannya. Ketidaktahuan sengaja. Tanah tempat semua ini tumbuh. Aku balik ke ruangan. Kau mau bicara soal lindungi ibuku, kataku. Suara bahaya pelan. Aku raih flash drive kecil yang masih di meja. Aku masukkan kembali ke konsol. Mari dengar satu file lagi. Aku tekan play. Ini rekaman lain dari Pindasi. Ditangkap sebulan lalu saat rapat di kantor Victor di mana ia pertama kali suruh aku percantik laporan. Suaranya sombong percaya diri memenuhi ruangan. Anggap sebagai uang muka bonus kita. Nadia. Sedikit akuntansi kreatif untuk pastikan kita semua capai target kinerja. Aku tak mau kehilangan bonus 7 angka karena gangguan arus kas sementara. Tak ada yang terluka dan semua menang. Terutama aku. Potongan terakhir. Motifnya. Bukan lindungi perusahaan. Bukan lewati kuartal sulit. Ini soal bonusnya. Ini keserakahan. Murni sederhana. Helena Wibowo sudah cukup dengar. Ia keluarkan tablet dari tasnya sendiri dan dengan beberapa goresan stylus tanda tangani dokumen di layar. Victor Hadi. Dita Hadi, ia umum. Suara berdentum finalitas. Sesuai otoritas yang dipercayakan padaku oleh Dewan Direksi PT Laut Utara Indonesia. Saya tempatkan kalian berdua pada cuti administratif segera dan tak terbatas sambil hasil audit forensik independen penuh. Akses kalian ke semua sistem, properti, dan akun perusahaan dicabut. Efektif sekarang. Ia angkat mata. Kepala operasi Eropa kita, Pak Sterling, akan ambil peran COO sementara sampai urusan ini selesai. Saat ia bicara, notifikasi muncul di layar besar ujung ruangan. Feed otomatis dari sistem HR korporat. Tindakan disiplin tercatat. V. Hadi suspensi. Tindakan disiplin tercatat. D. Hadi suspensi. Sistem sudah proses perintahnya. Mereka untuk semua maksud dan tujuan sudah pergi. 2 petugas keamanan seragam yang berdiri diam di luar pintu kaca 10 menit terakhir. Dipanggil bukan Victor tapi Helena. Tak bergerak ke arahku. Mereka tetap siaga. Tujuan kini jelas. Mereka bukan di sini usir aku. Mereka di sini pastikan Victor dan Dita keluar tanpa insiden. Tak ada yang berani sentuh aku. Aku bukan lagi analis. Aku saksi terlindungi. Dinamika kuasa di ruangan sudah terbalik sepenuhnya tak bisa dikembalikan. Aku jalan kembali ke kursiku. Gerak pelan sengaja. Aku angkat tangan ke kerah blazer dan lepas Pindasi ayah. Aku pegang di telapak sebentar. Berat perak dingin familiar. Kehadiran Gro Unding. Aku ingat titik tepat di bawah tulang selangka di mana Victor cengkram jaketku semalam. Jarinya menggali saat ia arahkan aku ke koridor gelap. Hati-hati aku tusuk pin lewat kain blazerku sendiri. Tepat di atas titik sama. Ujung tajam geser lewat material.
bersih presisi. Aku kaitkan pengait di belakang. Ia duduk di sana. Perisai perak kecil. Di atas tempat ia letakkan tangan padaku. Bukan lagi sekadar kenangan ayah. Ini medali. Peringatan. Deklarasi bahwa kebenaran, sekali bersenjata, adalah satu-satunya otoritas yang penting. Rapat pemegang saham tak diadakan di auditorium besar. Ia digelar di ruang dewan lantai 40. Ruang putih steril dirancang terasa seperti dalam awan. Waktu tepat pukul 9 pagi. Lewat dinding kaca kedap suara, aku bisa lihat kilatan kamera jauh sunyi dari korps pers yang dikandangkan di lobi jauh di bawah. Mereka hiu mengitari kandang. Tunggu darah di air. Ruangan dingin. AC dengung rendah konstan. Napas steril di kulit. Aku duduk di meja panjang putih. Satu mikrofon di depan. Leher logamnya dingin tak kenal ampun. Helena Wibowo duduk di kepala meja. Patung granit. Di sisi lain anggota dewan dan investor institusional terbesar perusahaan. Wajah mereka galeri netralitas dingin kalkulasi. Victor dan Dita tak hadir. Mereka dalam bahasa resmi pemberitahuan, cuti dan tak diperlukan hadir. Helena condong maju. Tangan terlipat di permukaan putih meja. Ia tak ketuk mikrofon tes. Ia langsung mulai bicara. Suaranya isi ruangan dengan kejelasan tak diperkuat mengganggu. Kita berkumpul pagi ini untuk sesi luar biasa. Ia mulai. Mata menyapu wajah-wajah yang hadir. Ada saat di mana tugas rutin tata kelola tak cukup. Ada saat di mana ancaman keintegritas mendasar perusahaan ini butuh respons langsung tegas. Keamanan keuangan bukan soal proyeksi optimis. Ini mandat transparansi mutlak. Kita di sini hari ini tangani kegagalan mandat itu. Bu Pratiwi akan sajikan temuan. Aku tak berdiri. Aku tetap duduk. Titik kecil diam di ruangan putih luas. Dengan klik mouse di sampingku. Layar besar di belakang Helena hidup. Hanya 6 slide. Yang pertama bagan alur aliran vendor 7. Jalur zigzag uang dari akun PT. Laut Utara ke dana strategis Hadi. Sungai tipuan digambar hitam putih tajam. Slide kedua tampilkan registrasi korporat berdampingan. Perusahaan cangkang dan dana pribadi Victor. Semua terhubung alamat sama. Arsitektur penipuan tersembunyi sama. Slide ketiga matriks analisis risiko. Kolom berlabel dampak keuangan. Paparan hukum. Kerusakan reputasi. Kotak warna kode semua merah dalam mengkhawatirkan. Di sudut aku sertakan pasal-pasal peraturan OJK yang dilanggar. Slide keempat timeline. Garis brutal sederhana hubungkan tanggal transfer penipuan dengan tanggal pengumuman laba triwulan dan pembayaran bonus eksekutif. Korelasi sempurna. Pengakuan ditulis bahasa kalender. Slide kelima berjudul penahanan remediasi. Itu rencana 3 poin sederhana, audit forensik independen segera. Kerjasama penuh dengan penyelidikan OJK apapun. Dan pembubaran permanen kanal pembayaran aliran vendor 7. Slide ke-6 dan terakhir kosong. Kanvas untuk keputusan yang akan mereka buat. Aku bicara kurang dari 10 menit. Aku tak pakai adjektiva. Aku tak beri opini. Aku sajikan data. Log. Catatan.
Aku bukan penuduh. Aku narator. Cerita yang Angka sudah tulis. Saat aku selesai, kesunyian mendalam berat isi ruangan. Kesunyian dipecah pria dekat ujung meja. Ia salah satu pemegang saham tertua. Pria invest di PT Laut Utara sejak sebelum aku lahir. Suaranya tipis siap, tapi bawa bobot sendiri. Bu Pratiwi, katanya. Pandang aku lewat kacamata. Satu pertanyaan saja. Aku balik hadap dia. Ya. Pak, apakah Anda takut? Pertanyaan bukan soal data. Ini soal aku. Variabel satu yang selidiku tak hitung. Ruangan sunyi. Tunggu jawabanku. Aku ingat koridor dingin. Wajah Victor kontorsi amarah. Malam-malam sunyi panjang gali arsip digital. Ya, kataku. Suara jernih mantap. Aku takut. Aku jeda. Lalu pandang dari pemegang saham kembali ke layar putih kosong. Tapi angkanya tidak. Sebelum orang lain bicara, pria duduk di samping Helena condong maju. Ia lead konsil dari KPMG. Auditor independen perusahaan. Yang bekerja non-stop sejak terima fileku kemarin. Untuk catatan resmi, pengacara bilang. Suara drone faktual kering. Review awal kami konfirmasi temuan Bu Pratiwi. Bukti yang ia sajikan kredibel. Terverifikasi. Dan lintasi amba material untuk kejadian wajib dilaporkan ke otoritas jasa keuangan. Kami punya kewajiban hukum dan fidusia bertindak atas informasi ini. Ruangan serap pernyataan. Temuanku kini kewajiban hukum. Helena Wibowo angguk. Ekspresi muram. Terima kasih. Konsil. Lalu ia hadap ruangan. Mengingat temuan ini, saya ajukan mosi ke pemegang saham untuk pemungutan suara segera. Pertama, suspensi formal Victor Hadi dari tugas Chief Operating Officer sambil menunggu pemutusan. Kedua, pecat Dita Hadi dari posisi Wakil Presiden Keuangan. Efektif segera. Dan ketiga, beri kuasa komite ini luncurkan investigasi independen penuh dengan kekuasaan Subpoena ke aktivitas aliran vendor 7 dan transaksi pihak terkait apapun. Ia pandang sekeliling ruangan. Kita akan vote sekarang. Tak ada angkat tangan. Ini era digital. Di layar belakang Helena, antarmuka voting muncul. Mosi ditampilkan dan di sisinya 2 batang. Hijau untuk setuju. Merah untuk tolak. Sesaat tak ada yang terjadi. Lalu batang hijau mulai gerak. Bukan merayap lambat. Ini lonjakan. Blok persentase pemegang saham wakili jutaan saham kilat di layar. Langsung warnai batang. 5%, 18%, 45%, 67%, 78%. Merah hampir tak gerak. Ia duduk di 3% keras kepala menyedihkan. Tali akhir muncul angka putih besar. Setuju 86,4%. Tolak 3,1%. Abstain 10,5%. Itu landslide. Eksekusi korporat. Pintu ujung ruang dewan meledak terbuka. Victor. Ia tak seharusnya di sini. Aksesnya dicabut. Tapi ia pasti intimidasi petugas keamanan junior ketakutan biarkan ia naik.
Wajahnya topeng tak percaya dan amarah apoplektik. Ia raja yang baru masuk ruang tahtanya sendiri, hanya temukan dikuasai revolusioner. Kalian bodoh, raungnya. Suara bergema di ruang putih bersih. Ia tunjuk jari gemetar ke anggota dewan. Kalian hancurkan perusahaan ini. Aku bangun perusahaan ini. Kalian semua akan menyesal. Matanya temukan aku. Kebencian di dalamnya kekuatan fisik. Aku tak angkat suara. Tak perlu. Aku balik tatap dia. Ekspresiku tenang kosong seperti slide terakhir presentasiku. Caption sudah diposting. Victor, kataku. Suara potong amarahnya. Jernih dingin. Kita hidup dengannya sekarang. Helena Wibowo angkat palu kayu kecil di depannya. Benda seremonial yang tak dipakai bertahun-tahun. Ia pukul sekali ke blok suara. Retak tajam definitif bergema di ruangan. Mosi disetujui. Ia deklarasi. Keputusan ini efektif segera. Raja mati. Angka sudah bicara. Aku melangkah keluar ruang dewan. Pintu berat tutup di belakangku dengan desis hidrolik lembut. Segel vonis di dalam. Dunia di dalam ruangan itu putih tajam. Lingkungan steril untuk eksekusi klinis. Dunia luar. Di koridor tinggi sunyi. Terbuat dari kaca dan cahaya pagi pucat. Kota Jakarta terbentang di bawah kami. Peta diam luas hidup yang tak lagi ku kenali. Ia ada di sana. Ibuku. Maya bersandar ke pagar kaca lantai ke langit-langit. Figur sendirian dalam setelan Chanel. Punggung ke pintu ruang dewan. Ia seolah studi pemandangan kota. Tapi tidak. Kepalanya tertunduk ke ponsel dipegang kedua tangan. Layar terang. Dan bahkan dari belasan meter jauhnya aku kenali gambarnya. Keluarga kami. Kebohongan kami. Posting masih di sana. Bekas digital di wajah internet. Maknanya kini terpelintir jadi epitaf. Aku jalan ke arahnya. Langkah sunyi di karpet tebal redam suara. Ia tak angkat kepala sampai aku berdiri di sampingnya. Pantulanku sendiri bentuk gelap sunyi di sampingnya di hamparan kaca luas. Kota tergantung di bawah kaki kami. Tak mungkin jauh. Lama kami hanya berdiri. Dua wanita dipisah dinding tak terlihat pilihan. Kesunyian bukan kosong. Ia berat. Penuh bobot tahun kata tak terucap. Pandangan dialihkan. Kebenaran terlalu tak nyaman diakui. Akhirnya ia bicara. Suaranya rapuh, bisik nyaris tak ada. Suara terancam di bawah ventilasi dengung. Nadia. Ini untuk apa? Ia tak tanya kenapa aku lakukan. Ia tanya untuk apa? Pertanyaan tujuan. Bukan motif. Seolah aksiku transaksi dan ia ingin paham harga dalam pembelian. Aku tetap mata ke kota di bawah. Ke mobil-mobil semut bergerak pola rapi terprediksi. Supaya tak ada yang pernah lagi pakai kata keluarga untuk sembunyikan kekerasan dan penipuan. Kata-kata menggantung di udara di antara kami. Tajam dan dingin. Aku beri dia kebenaran. Tak dihias. Aku rasakan ia tersentak di sampingku. Bahu mengetat kecil hampir tak kentara. Ia balik kepala. Tak sanggup temui mataku di pantulan. Tatapannya terkunci ke titik jauh kabur di cakrawala. Victor,
Ia hembus. Suara tercekat. Ia akan kehilangan segalanya. Itu bukan marah ke aku. Bukan keprihatinan ke kebenaran. Bukan syok ke kejahatan. Insting pertama paling langsungnya ratapan untuk pelaku. Untuk pria yang bergaya hidup tercermin di ponsel mahal ramping di tangannya dan setelan mahal di punggungnya. Ia korban. Aku badai. Resolusi dingin lelah turun ke tulangku. Aku habiskan seumur hidup navigasi ekosistem penyangkalan ibuku yang rumit. Aku belajar bicara kode. Lembutkan tepi realitas. Lindungi dia dari konsekuensi pilihan yang ia buat. Tapi waktu untuk itu habis. Kode rusak. Pelan sengaja aku angkat dan dorong lengan blazer mundur. Aku tak kata apa. Aku hanya balik lengan. Buka bagian dalam lengan bawah di mana aku tahan jatuh ke dinding di koridor. Memar gelap jelek. Peta benturan. Mulai terbentuk. Itu cermin memar dirusuk. Kesaksian sekunder kekerasan yang ia tolak lihat. Ia pastikan aku kalah dulu, kataku. Suara pelan tapi tanpa kehangatan. Ia lihat. Napasnya tersentak. Suara tajam kasar di koridor sunyi. Matanya lebar ngeri dart dari memar di lenganku ke wajahku dan pertama kali ia benar-benar lihat aku. Ia lihat bukan analis. Bukan penantang. Bukan anak perempuan. Ia lihat bukti. Dan di mataku ia lihat pantulan komplisitas panjang sunyinya sendiri. Ketegarannya. Fasad dibangun hati-hati selama puluhan tahun. Akhirnya hancur. Wajahnya kusut. Air mata lacak jalur lewat makeup sempurnanya. Tenggorokannya bergerak. Tapi tak ada suara. Lalu satu frasa tersedak lolos bibirnya. Gema hantu malam sebelumnya. Mari kita berfoto. Kalimat itu rusak. Tak selesai. Malam sebelumnya itu perintah. Alat cipta kebohongan. Kini itu Ishak. Pengakuan kebohongan itu sendiri. Itu satu-satunya yang bisa ia pikir katakan. Sisa terakhir dunia yang tak lagi ada. Aku pandang dia. Wanita yang ibuku. Orang asing terperangkap di sangkar emas rancangannya sendiri. Aku rasakan tusukan sesuatu. Bukan kasihan. Tapi kesedihan mendalam sakit untuk orang yang mungkin ia jadi. Aku raih dan ambil ponsel dari tangannya gemetar. Jarinya lemas. Tak tawarkan perlawanan. Layar masih tampilkan posting. Foto 3 kami. Aku lihat itu. Lalu balik ke dia. Kalau kau mau foto, kataku lembut. Mari kita ambil yang asli. Aku ulurkan ponsel ke dia. Itu tawaran dan tantangan. Kesempatan pilih realitas beda. Tangan dia. Kini gemetar hebat. Naik temui tanganku. Ia ambil ponsel. Jari kikuk dengan alat halus dingin. Ia balik. Layar kosong gelap hadap kami. Ia tak tahu cara buka kamera. Dunianya selalu orang lain ambil foto untuknya. Lembut aku raih dan pandu ibu jarinya ke ikon kanan. App kamera buka dan koridor. Kota. Serta 2 pantulan kami yang retak isi layar. Ia angkat ponsel. Lengan tak stabil. Coba frame shot. Lensa pantul 2 kami. Berdiri berdampingan lawan kaca. Ada ruang kosong di sampingku.
Hantu kehadiran yang tak lagi ada. Komposisi tajam, jujur, dan menghancurkan. Ibu jarinya melayang atas tombol shutter. Tapi ia tak bisa tekan. Seluruh tubuhnya gemetar. Aku raih. Tanganku tutuk tangannya. Jariku tekan ibu jarinya. Shutter klik. Suara lembut final tangkap gambar. Foto baru. Kebenaran baru. Bingkai yang tak lagi pegang kebohongan. Saat gambar tersimpan di layar, denting lembut sopan terdengar dari saku blazerku. Ponselku sendiri. Pengingat kalender. Aku keluarkan. Notifikasi sederhana. Jelas. Tak bisa dihindari. Konferensi pers. Atrium utama 3 menit lagi. Momen selesai. Pribadi berakhir. Profesional menunggu. Aku tinggalkan ibuku dan foto jujur barunya di koridor kaca sunyi. Aku tak pandang belakang. Jalan ke atrium utama serangkaian koridor panjang kosong. Langkahku bergema di kesunyian tak wajar perusahaan yang tahan napas. 2 staf Helena temui aku di belokan terakhir. Mereka tak bicara. Satu hanya pegang buka pintu berat yang menuju backstage. Yang lain beri tablet kecil. Di layarnya satu tombol menonjol berlabel kirim. Payload terakhir. Paket pelapor lengkap tak disensor untuk auditor independen sudah siap antri. Publikasi terakhir milikku untuk perintah. Aku jalan lewat mereka keluar dari bayangan sayap dan masuk ke cahaya putih membutakan. Atrium yang 2 malam lalu ballroom gemerlap ucapan selamat sendiri. Kini teater pers. Air mancur champagne hilang. Diganti hutan tripod. Kamera. Dan mikrofon. Setiap outlet berita besar di sini. Laut wajah lapar penuh harap balik ke podium hitam sederhana didirikan tengah lantai marmer luas. Cahaya panas tak kenal ampun. Udara tebal bau elektronik dan antisipasi. Aku jalan ke podium. Langkah mantap. Memar dirusuk denyut ritmis tumpul. Metronom pribadi hitung mundur detik terakhir. Aku letakkan tablet di mimbar dan pandang kerumun. Di belakangku layar LED luas. Sama yang 2 malam lalu tampil logo ulang tahun ke-40 PT. Laut utara yang penuh kemenangan. Kini bersinar biru netral kosong. Aku genggam sisi mimbar. Di depanku gugus mikrofon. Masing-masing logo jaringan beda. Arah ke aku seperti buket senjata. Satu di tengah persis punya lampu merah kecil tunggal. Itu nyala. Dunia mendengar. Aku tak punya pernyataan siap. Kebenaran tak butuh skrip. Reporter baris depan, pria yang wajahnya ku kenali dari berita keuangan malam, bicara dulu. Suara tajam keras dirancang potong kebisingan. Bu Pratiwi Nadia. Apakah Anda punya pernyataan untuk keluarga Hadi? Pertanyaan jebakan. Undangan buat ini jadi pribadi. Kurangi penipuan korporat sistemik. Pelanggaran hukum. Serangan fisik jadi pertengkaran rumah tangga. Mereka mau air mata. Mau amarah. Mau drama keluarga bisa mereka jual. Aku biarkan pertanyaan menggantung sebentar. Biarkan kesunyian amplifikasi. Aku pikir semua jawaban mungkin. Penjelasan panjang rinci kejahatannya. Deskripsi emosional pengkhianatannya. Kecaman marah kekerasannya.
Aku buang semuanya. Itu ceritaku. Sakiku. Tapi bukan poinnya. Poinnya data. Poinnya kebenaran. Aku condong maju. Mulut dekat mikrofon. Aku pandang langsung lensa kamera tengah ke lampu merah tunggal yang hubunganku ke seluruh dunia. Kita sudah posting, kataku. Suaraku jernih dingin. Bergema di ruang luas. Bukan jawaban pertanyaannya. Penolakan premisnya. Saat aku ucap kata-kata, aku raih dan ketuk layar tablet di sampingku. Di belakangku layar biru luas berubah. Kini penuh satu gambar tajam tunggal. Posting media sosial. Foto sudut lebar gala dengan pantulan koridor gelap di marmer dan di bawahnya caption kini terasa kurang seperti kalimat dan lebih seperti vonis. Integritas berarti bilang kebenaran saat kamera berpaling. Gelombang gerak lewat korps pers saat semua balik lihat layar. Kamera mereka kini arah ke bukti. Ruangan penuh klik ratusan shutter panik. Pada saat itu, pintu samping. Pintu layanan dekat dinding jauh atrium. Terbuka. Dua petugas keamanan PT Laut Utara seragam melangkah keluar. Di antara mereka Victor Hadi. Ia tak diborgol. Tak diseret. Wajahnya topeng abu kosong syok. Ini bukan penangkapan. Ini prosedur. Eksekutif dikawal keluar premises. Pengusiran birokratis tenang dan sepenuhnya menghina. Ia terlihat kecil dan tua di bawah langit-langit tinggi luas kerajaan yang ia bangun dan hilang. Ia tak lihat aku. Tak lihat pers. Ia tatap lantai saat mereka arahkan dia diam ke pintu belakang. Hantu diusir dari mesinnya sendiri. Aku lihat dia hilang. Lalu aku pandang ke bawah tablet di depanku. Tombol masih di sana. Bersinar lembut. Kirim. Ini langkah terakhir. Tindakan tak bisa dibatalkan yang pindah kebenaran rinci lengkap dari tanganku ke catatan publik tak bisa diubah. Bersenjata auditor dengan segala yang mereka butuh. Ini publikasi terakhir. Jariku gerak di atas layar kaca dingin dan tekan tombol. Animasi kecil main, centang. Paket aman terkirim ke auditor independen. Resi dikonfirmasi. Selesai. Angka bebas. Dari sudut mata aku lihat kilatan gerak di bayangan sayap dari mana aku baru keluar. Itu Maya. Ia berdiri tepat di luar pandang pers. Tersembunyi di belakang tirai hitam besar. Ia tak lagi menangis. Wajahnya pucat. Ekspresi tak terbaca. Ia peluk ponsel ke dada dengan kedua tangan. Pegang seperti buku doa. Ponsel dengan foto asli kami di dalamnya. Ia berdiri di sana. Saksi diam akhir satu dunia dan awal dunia lain. Suara di ruangan kini memekakan. Bukan suara pertanyaan diteriakan. Hanya satu suara dikalikan 1000 kali. Suara shutter kamera. Badai perkusi tak henti menghancurkan klik. Setiap satu tangkap potong cerita. Setiap satu gema flash yang mulai semuanya di momen kesatuan keluarga pura-pura. Ini suara narasi dicatat permanen. Tak bisa dikembalikan. Aku tak kata apapun. Dan aku kata segalanya. Aku lepas tangan dari mimbar. Aku sandar mundur dari mikrofon. Putus koneksi. Cerita diceritakan. Pekerjaan selesai.